Oke, baiklah, kita akan melanjutkan FGD kita. Mohon maaf tadi karena terkendala habis waktu di Zoom meeting-nya. Tadi kita sudah mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi motivasi mengentaskan kemiskinan. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk kearifan lokal yang dapat mengentaskan kemiskinan. Tadi kita fokusnya ke arah Danau Toba. Apa sebenarnya bentuk-bentuk kearifan lokal yang dapat mengentaskan kemiskinan? Sebenarnya Danau Toba itu merupakan sebuah kearifan lokal. Danau Toba itu merupakan sebuah kearifan lokal yang wajib kita lestarikan dan kita jaga kebersihannya lah misalnya. Nah, dengan adanya destinasi wisata Danau Toba ini akan hal ini mampu mengentaskan kemiskinan. Misalnya ya, dengan adanya objek wisata Danau Toba, orang bisa misalnya berjualan di sekitaran Danau Toba, mengelola Danau Toba itu menjadikan, memang Danau Toba ini sudah menjadi objek wisata, tapi dikelola lagi menjadi lebih baik lagi, misalnya dijadikan kayak pantai, itu kayak pasir putih, jadi diolah sebaik mungkin. Itu sih kalau menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Dipersilahkan. Dipersilahkan teman-teman. Baiklah, kalau menurut saya sendiri, berbicara dengan kawasan Danau Toba dan sekitarnya, mungkin banyak sekali kearifan lokal yang mungkin sudah kita tahu, bahkan mungkin yang belum kita tahu. Tapi menurut saya, apapun itu jenis kearifan lokalnya, itu tergantung bagaimana cara masyarakat untuk mengelolanya. Misalnya seperti kami di Samosir, seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Moderator, bahwasannya banyak sekali masyarakat di Samosir yang sudah memanfaatkan Danau Toba dan kawasannya. Seperti jika kita survei di Samosir, bisa dikatakan sepanjang pesisir pantai sudah ada di sepanjang pesisir Danau Toba sudah dijadikan sebagai pantai. Misalnya saja di daerah saya saja, kita pergi ke Sipinggan udah ada pantainya. Kita pergi ke Nenggolan udah ada pantainya. Kita pergi ke Sirait sudah ada pantainya. Kita pergi lagi ke Urat udah ada pantainya. Padahal sebenarnya ini cuma ya dekat-dekat aja gitu. Tapi di misalnya setiap desa udah ada pantainya, setiap ini udah ada pantainya. Menurut saya itu adalah salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun nggak banyak orang yang berkunjung, setidaknya beberapa keluarga sudah bisa membuat di situ usaha, ya walaupun pendapatannya sedikit, tapi kan hari demi hari itu bakalan pasti adanya peningkatan. Mungkin itu menurut saya sebagai contoh singkatnya. Nah, juga yang kedua seperti di Tomok. Seperti belakangan ini di Tomok dan sekitarnya sering ada yang namanya fashion show Ulus. Ulus menurut saya adalah salah satu kearifan lokal. Nah, di mana orang sudah banyak sekarang yang berlomba-lomba untuk berkreasi. Bagaimana lah bisa Ulus ini dikreasikan sekreatif mungkin. Nanti bakalan banyak gitu orang yang datang ke sana. Ada dari channel YouTube ini, dari saluran ini, dari berbagai kelompok. Otomatis ketika kita sudah bisa mengenalkan Ulus ini, maka orang mungkin akan datang ke Samosir berbondong-bondong untuk lebih mengenal budaya di Samosir itu kayak apa. Semisal belakangan ini digelar ada acara saya lupa nama acaranya, tapi di sana ada peragaan busana, di sana ada fashion show. Nah, orang-orang pasti akan datang dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar daerah. Otomatis jika orang sudah ke wilayah kita, pasti orang sekedar makan dan minum. Nah, jika orang makan dan minum, otomatis mereka akan meninggalkan uang. Maksudnya uang ditinggalkan bukan diletakkan di jalan gitu. Seperti kalau membeli apa yang kita jual dengan yang lain, mungkin ini akan menjadi satu hal yang bisa membantu perekonomian yang saya rasa dari kemiskinan gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Menurut saya untuk mengentaskan
sana tidak itu mengetahui lokal di mana hal ini terkait dengan perubahan. Hal ini terjadi karena masyarakat kami telah mengalami proses sosial yang variasi sehingga menyebabkan mereka pubertas lingkungannya. Yang kedua itu lokal mana untuk mengatur hidup bersama antar masyarakat, maka tiap mengatur nilai-nilai hal yang ditaati seperti bersama seluruh masyarakatnya. Terus yang ketiga itu keterampilan lokal, di mana kemampuan bertahan hidup dari masyarakat ini bagi masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. Keterampilan dari paling sederhana seperti buruh, meramu, bertanam, sampai membuat semuanya itu swadaya lokal, di mana swadaya lokal ini pada umumnya itu adalah swadaya alam, sumber daya tak terbarukan yang dapat diperoleh secara akan berdasarkan sesuai kebutuhan mitra itu seperti anime pengamatan keputusan. Artinya menurut ahli adat dan budaya sebenarnya mereka itu memiliki pemerintahan lokal di perintah kesuan seperti itu. Silakan dilanjutkan dengan yang lain. Baik, sedikit menambahi. Saya sependapat dengan Saudara Wenti yang mana mengatakan tadi, seberapa banyak pun kearifan lokal yang ada di sekitaran Danau Toba, jikalau masyarakatnya tidak pandai mengelolanya sama saja. Seperti yang dibilang Saudara Wenti, di sekitaran Danau Toba sudah banyak pantai-pantai. Otomatis sudah banyak. Kedengaran suara saya, moderator? Kedengaran, Saudari. Banyak yang menjual souvenir gitu ya kan. Tapi seperti pengalaman-pengalaman orang-orang yang saya dengar ya kan, khususnya tentang ini yang menjual souvenir ini. Menurut saya di sekitaran Danau Toba entah yang memang karena suku Batak semua bawaannya keras gitu kan. Jadi saya mendengar, jadi sedikit cerita ya. Saya mendengar keluhan orang ya kan tentang pengalaman dia ketika pergi ke Danau Toba, ketika dia menawar barang souvenir gitu, karena dia melihat kualitas barang yang dia tawar dengan harga yang diberi penjual tidak sesuai, sehingga dia menawar gitu kepada penjual ya kan, tapi penjualnya tidak menerima, tawar-menawarnya itu tidak berjalan dengan baik kan, otomatis pembelinya malas ya kan, dia meninggalkan. Tapi penjualnya ngomongnya gini, "Molodang dong hepengmu unang pala tawar-tawar, unang pala dokon saya hargana," kan. Otomatis itu membuat pembeli itu jadi jengkel ya kan, kesal orang, jadi merasa kesal ya. Jadi menurut saya untuk para penjual souvenir dalam pelayanan tawar-menawar harusnya tetap berbicara dan bersikap sopan kepada para pembeli, sehingga yang membeli juga merasa senang kan, merasa enak gitu jika menawarnya dengan baik-baik. Karena seperti upasa yang kita pernah dengar seperti ini, "Jodilat bibir asani dok hata." Artinya setiap kita hendak mengucapkan kata-kata supaya dipikirkan lebih dahulu apakah kata-kata itu layak disampaikan, sehingga tidak membuat
orang merasa tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Nah, jadi menurut saya sih untuk para penjual-penjual souvenir yang ada di khusus di sekitaran Danau Toba ya berbicaralah dengan sopan kepada pembeli sehingga pembelinya akan merasa lebih enak gitu sehingga yang dijualnya juga jadi laris ya kan. Karena kalau kita berbicara dengan baik otomatis yang kita jual juga mungkin akan terjual laris sehingga otomatis kita yang penjualnya juga memiliki. Terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Baik, menambahi. Menurut saya di Danau Toba itu mereka itu kan di Danau Toba itu kan khas Batak Toba. Jadi menurut saya gimana cara mengentaskan kemiskinan di daerah sana? Mereka yang membuat usaha di sana harus membuat semakin mengembangkan usaha mereka itu dari khas suku Batak tersebut. Contohnya membuat usaha di sana, contohnya makanan dari khas Batak, arsik-arsik contohnya atau BPK, dan juga mereka juga bisa mengembangkan usaha mereka itu dari contohnya ulos atau baju-baju yang terbuat dari ulos seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih. Setelah mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal yang dapat mengentaskan kemiskinan, sekarang kita masuk ke berbagai kendala sehingga nilai-nilai bentuk kearifan lokal tidak dapat terlaksana. Nah, kalau menurut saya sendiri, mengapa hal itu tidak dapat terlaksana? Yang pertama itu dipengaruhi oleh globalisasi. Ada banyak orang, misalnya kita fokuskan tadi di kawasan Danau Toba, tidak mampu menerima perubahan atau arus globalisasi sehingga mengalami ketertinggalan budaya. Masih kerap kita ketahui orang Batak Toba itu masih kental dengan adat budayanya. Mereka tidak terlalu terbuka dengan yang namanya globalisasi. Kemudian yang kedua, budaya Barat yang enggak. Kemudian hal-hal yang menjadi kendala sehingga nilai bentuk kearifan lokal tidak dapat terlaksana, kurangnya inovasi. Tidak adanya inovasi dari masyarakat untuk menciptakan sebuah perubahan. Itu kalau menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kalau menurut saya, kendala sehingga nilai karena terlaksana. Menurut saya itu kendalanya itu kembang teknologi yang semakin pesat diikuti dan adopsi teknologi lebih tanpa tertahan dengan lokalnya. Yang kendala yang kedua itu seperti tingkat pertumbuhan dan Tuhan yang tinggi, dan itu nuntut orang lain untuk meningkatkan porsinya guna mencukupi kebutuhan tersebut sehingga mereka modernisasi dan pertanian seperti itu. Silakan untuk Saudari Wenti tadi sudah mau berbicara. Kalau menurut saya kendala sehingga kearifan lokal tidak dapat terlaksanakan hampir sama tadi seperti yang dikatakan oleh saudari Putri, di mana juga pernah, kalau kita masih mengingat, pernah Pak Ade bercerita seperti ini. Oke, Pak Ade pernah bercerita ada seorang penulis buku yang pernah jalan-jalan ke Samosir, dia membeli salah satu souvenir yang kata orang yang menjual ini souvenirnya ini adalah barang asli gitu dan barang antik. Dan tapi ternyata setelah di pesawat kalau tidak salah ini retak
atau pecah atau jatuh seperti itu. Nah, menurut saya itu adalah salah di mana pola pikir masyarakat ini masih terbilang dangkal ya. Artinya banyak pun budaya di kawasan Danau Toba, kalau pola pikir makanya masih seperti itu aja, mungkin kearifan lokal kita bisa dikenal gitu. Itulah salah satu contoh di mana masyarakatnya masih berpikiran dangkal gitu ya, hanya memikirkan gimana lah biar dapat untung gitu kan. Dan yang kedua juga saya pernah mendengar cerita salah satu keluarga juga, waktu itu mereka liburan gitu kan, liburan ke Samosir, terus mereka nginap di hotel gitu. Kalau tidak salah mereka di kawasan Tomok gitu kan. Saat mereka ini apa namanya menginap di hotel, kayak mana ya pelayanannya itu kurang gitu. Karena seperti yang dikatakan oleh saudari Putri, masyarakat Batak itu sebenarnya nggak kasarnya ngomongnya, cuma gaya bicaranya itu terkesan apa ya, terkesan manonggaki gitu loh. Waktu mereka bilang gini, berapanya ini semalam hotelnya ini? Ya ini hotel, bukan kos-kosan yang bisa ditawar, katanya kayak gitu kan. Nah, terus mereka mengatakan bahwa pelayanannya itu kurang gitu. Di mana kan misalnya kalau kita ke hotel-hotel yang sudah terbilang cukup cukup bagus gitu kan, adanya dia langsung ini kamar mandinya ya Pak, ini ramah. Tapi ketika kita datang, bisanya kita buktikan sendiri. Ketika kita ke kawasan Danau Toba, kalau kita datang dicuekinnya kita. Kalau nggak kayak biasanya gitu loh. Kalau kita datang ke suatu tempat langsung sahabat, selamat datang Bapak Ibu, selamat datang di sini, selamat datang di sini. Tapi ketika kita berkunjung ke sini, saya rasa itu masih sangat begitu. Gimana sih orang mau kenal? Gimana bisa orang nyaman gitu tinggal di sekitar Danau Toba kalau pelayannya kayak gitu-gitu gitu. Terus yang menurut saya kenapa terkendala kearifan lokal kita nggak dikenal banyak? Karena inovasi kita kurang ini ya, kurang berkembang gitu. Semisalnya saja, kan yang datang ke Samosir ini bukan hanya orang Kristen gitu. Jadi saya rasa masyarakat di Samosir khususnya di sekitaran Danau Toba harus bisa misalnya memasak makanan yang nggak hanya makanan Batak gitu. Misalnya ketika orang Islam datang ke Samosir, kan nggak mungkin masyarakat Samosir hanya menyuguhkan saksang. Otomatis yang orang itu nggak bisa makan gitu loh. Orang saksang itu saksang itu bahan dasarnya babi misalnya. Jadi saya rasa masyarakat itu harus gimana ya? Harus lebih bisa berinovasi gitu ya, supaya orang nggak bosan gitu loh datang ke Samosir. Aku nggak mau lah datang ke Samosir, orang makanannya dari babi misalnya, kata masyarakat yang mau berkunjung yang Islam gitu. Jadi saya rasa masyarakat Samosir, Panomat bisa lah misalnya memasak makanan yang di luar dari dunia perbabian misalnya gitu kan. Misalnya memasak capcay atau yang lain yang nggak ada babinya gitu mungkin. Jadi biar orang gitu mau gitu datang. Aku malas lah ke Samosir, masa makanannya nggak ada yang spesial gitu. Mungkin itu sih, harus berinovasi agar kearifan lokal ini bisa dikenal gitu. Nggak mungkin kan, itulah. Pokoknya intinya banyak yang harus diperubahi di masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba agar kearifan lokal ini bisa dikenal dengan baik. Itu sih. Saya Silakan. sedikit menambah ya. Kendala apa tadi? Dalam kearifan lokal di sekitar Danau Toba. Menurut saya pribadi, mungkin saja kurangnya perhatian dari pemerintah dalam mengelola kawasan Danau Toba tersebut ya. Seperti yang Saudara Wenti bilang, jika katanya tadi kurangnya inovasi masyarakat yang ada di sekitaran Danau Toba, sehingga kearifan lokalnya sedikit terkendala gitu. Jadi saya sendiri katakan, jika seseorang itu mempunyai inovasi, ada gagasan atau idenya tentang mengembangkan kearifan lokal yang ada di sekitaran Danau Toba, jika modal yang dia miliki tidak ada, sama saja. Jadi menurut saya sih kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam mengelola kearifan lokal yang ada di sekitaran Danau Toba. Maunya sih pemerintah
melakukan sosialisasi tentang kearifan lokal, bagaimana mengembangkan kearifan lokal yang ada di sekitaran Danau Toba, sehingga kearifan lokal yang di sekitaran Danau Toba berkembang dan bisa saja itu mengentaskan kemiskinan yang ada di sekitar Danau Toba. Begitu, Bunda. Terima kasih. Nah, Baik, menurut dari saya ya, menurut lanjut aja. saya mereka yang ada di kawasan tersebut yang memiliki usaha yang ada di sana itu memiliki pemikiran yang bisa dikatakan mereka tidak pintar dalam melihat yang dapat memperlancar usaha mereka. Contohnya contoh yang saya lihat sebuah kios mereka, sebuah tempat mereka berjualan, mereka masih kurang dalam memperhatikan di lokasi mereka. Contohnya ada sampah seperti itu, mereka harus bisa langsung itu tanpa menunggu ada dan itu, karena lingkungan mereka yang bersih dapat membuat wisatawan nyaman seperti itu. Terima kasih. Silakan tadi untuk Saudari Dewi yang terpotong. Ya, terima kasih moderator. Adapun yang menjadi tanggapan saya tentang kendala kearifan lokal di sekitaran Danau Toba, yaitu yang pertama tentang pembangunan jaringan dari berbagai pihak, bisa dari pemerintah, karena seperti apapun, walau bagaimanapun, kita tanpa pemerintah itu, tanpa campur tangan pemerintah, saya rasa itu tidak sesuai harapan kita yang merupakan sumber pengadaan modal bagi kita dan lain sebagainya. Terus pembangunan jaringan ke daerah lain, misalnya bagaimana kita itu bisa belajar bagaimana kemajuan pariwisata tempat lain, misalnya Bali, entah manapun, dan kita bisa meniru gitu. Bukan berarti kita harus meniru 100%, tapi paling tidak kita bisa mengetahui trik orang itu. Itu sih menurut saya satu, kurangnya pembangunan jaringan di berbagai pihak. Dan yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa kadang kita yang orang Sumatera Utara ini, kita lebih mementingkan berapa nominal yang kita terima dibandingkan kualitas barang kita. Atau lebih dikenalnya di bahasa kita tuh adanya kecurangan pada saat berdagang. Dimisalkan ketika kita mau menempah barang yang ini, tetapi barang yang bahan yang kita gunakan tidak sesempurna apa yang menjadi kualitas barang itu. Contohnya kita mau menempa barang apa ya maunya ya? Misalnya kan ulos, tapi tidak murni gitu, tidak murni. Kita bermain curang, misalnya dari segi benang biar modal kita kecil tapi keuntungan kita besar gitu loh. Maksudnya ada istilah barang KW, barang ori gitu. Demikian dari Yang lain masih adakah? Oke, baik, akan dilanjutkan lagi. Pembahasan kita selanjutnya, berbagai potensi di kawasan Danau Toba yang dapat mengentaskan kemiskinan. Sebenarnya sangat banyak potensi yang terdapat di Danau Toba ini yang dapat mengentaskan kemiskinan. Nah, pertama, bagaimana caranya supaya kearifan lokal ini dapat mengentaskan kemiskinan? Kalau menurut saya,
yaitu memperbaiki infrastruktur. Karena dengan diperbaikinya infrastruktur dengan perhatian pemerintah tadi, lebih diperhatikan pemerintah bagaimana infrastruktur yang ada di Danau Toba, maka daerah itu akan lebih maju lagi. Misalnya, dengan hal ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Nah, di dalam wisata Danau Toba sangat banyak sebenarnya state-state yang dapat memajukan perekonomian. Misalnya, perhotelan, restoran, transportasi. Nah, tadi kan teman-teman sudah mengatakan di perhotelan saja di kawasan Danau Toba ini sangat tidak memadai. Cara mereka menyapa tamu saja sudah membuat tamu malas untuk datang ke Danau Toba, itu sangat. Jadi kalau pemerintah lebih memperhatikan ke hal itu, lebih diperbaiki lagi, maka perekonomian akan semakin terbantu, dan kalau semisal itu maju, hal itu akan menarik para investor untuk menanamkan modal atau menanamkan saham di kawasan Danau Toba. Itu menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Dipersilakan. Oke, kalau menurut saya banyak potensi kawasan itu mengentaskan kemiskinan, terutama bidang usaha, hubungan, perhotelan, dan cianjur seperti secara lokal bisa menjadi guide para wisatawan. Ini bisa untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Seperti itu. Silakan untuk Saudari Wenti. Sebentar tim, lagi tunggu ya, bentar ya. Yang lain dulu ya. Oke, saya. Ya, berbagai potensi di kawasan Danau Toba yang dapat mengentaskan kemiskinan. Danau Toba adalah wisata unggulan Sumatera Utara yang memiliki panorama indah. Sesungguhnya begitu besar potensi kawasan Danau Toba ini dalam mengentaskan kemiskinan, seperti keindahan alam dan ragam budaya di Danau Toba telah menjadi daya tarik tersendiri bagi objek wisata. Sehingga daya tarik tersebut menjadi potensi untuk meningkatkan setiap tahunnya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Hanya tinggal bagaimana mengoptimalkan potensi tersebut secara maksimal dan bekerja dan berkelanjutan, di mana kemajuan sektor pariwisata sejatinya akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ada pun potensi lain. Danau Toba juga akan menjadi lokasi ekonomi pariwisata berbasis geopark. Oke, baik. Apakah masih ada pendapat dari teman-teman yang lain? Oke, baik. Ya sedikit. Silakan untuk Saudara Destri. Oke, baik. Danau Toba adalah dunia kepingan surga atau disebut dengan biasa Bali kedua, seperti itu ya. Berbagai potensi di kawasan Danau Toba yang dapat mengentaskan kemiskinan. Seperti yang saya ketahui, Kecamatan Panguruan memiliki segudang potensi, mulai dari wisata pantai hingga wisata bukit dapat memajukan kualitas pariwisata di Danau Toba. Akan tetapi, kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kawasan ini merupakan sebuah realita, di mana kawasan ini tampak tidak dibenahi dengan baik. Fokus pemerintah itu selalu tertuju kepada kawasan Tuk-Tuk yang telah menjadi pusat pariwisata Pulau Samosir sejak bertahun-tahun lalu. Pada akhirnya berefek terhadap kawasan ini. Kecamatan Panguruan itu memiliki potensi yang unik ataupun tersendiri. Salah satunya seperti yang kita tahu permukiman tepi air yang disertai budaya yang dapat dijadikan sebagai desa wisata. Akan tetapi itulah kurangnya
perhatian dari pemerintah terhadap kawasan ini sehingga kawasan ini tidak dapat lebih maju lagi. Padahal kawasan ini dapat membantu ataupun mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat sekitar. Begitu menurut saya. Baik, kalau menurut saya, berbicara mengenai potensi apa sih yang dimiliki Danau Toba ini yang bisa mengentaskan kemiskinan? Sebenarnya kalau kita berbicara potensi, bukan kurang banyak ya hal-hal yang bisa diolah dari kawasan Danau Toba. Seperti yang sudah dikatakan oleh teman-teman sekalian, banyak sekali di Samosir itu objek-objek wisata yang saya rasa bisa mengentaskan kemiskinan gitu. Seperti yang mungkin sudah terkenal, seperti Bukit Holbung, air terjun, bahkan banyak sekali air terjunnya. Nggak bisa terhitung sebenarnya, cuma yang diketahui oleh orang-orang banyak hanya beberapa gitu. Menurut saya, kembali ke pernyataan awal, sebanyak apapun potensi suatu daerah harus didukung oleh sarana dan prasarana gitu loh. Seperti misalnya kemana lah dulu kita bilang ya, ke Bukit Holbung misalnya. Kalau misalnya mau ke Bukit Holbung harus banyak gitu yang harus dibenahi dari jalan, baru pelayanan. Seperti saya misal gini, kami itu pernah mendaki ke Bukit Holbung gitu kan. Waktu itu kayak mana lah ya, udah tinggi gitu, kami sampai udah ke bukit yang ketiga entah keempat itu. Namanya juga memang bukit, cuma harusnya dibuat kayak salah satu titik gitu, misalnya di sana kita bisa buang air kecil atau buang air besar gitu. Soalnya kan nggak mungkin juga gitu loh, kita udah di bukit keempat gitu, tiba-tiba kita sakit perut turun lagi gitu ke apa namanya, ke ada di situ salah satu rumah yang di rumah itu nanti kita ngambil tiket. Kan nggak mungkin keburu mati lah dulu kita misalnya kayak gini. Baru harus banyak yang dibenahi. Semisal saja apa nggak mungkin gitu. Tiap-tiap bukit dibuat gitu misalnya ya jual air minum lah dulu, kita buat air minum. Karena kayak mana ya, nggak mungkin kan kita mendaki lah misalnya dulu, mendaki bareng-bareng, terus kita bawa galon, terus kita bawa kayaknya saya rasa itu hal yang sulit untuk dilakukan gitu. Jadi harusnya di Samosir udah banyak potensi yang bisa lebih dikembangkan di apa ya? Iya, seperti yang dikatakan oleh saudari Prima, iya harus ada posko di setiap bukit gitu. Semisalnya saja gitu, saya tiba-tiba tergigit ular gitu di bukit, kan itu bukitnya banyak gini, banyak rumput, kan nggak menutup kemungkinan gitu loh, ada aja hewan-hewan yang berbisa, yang mungkin bisa mengganggu aktivitas dan kenyamanan si pendaki misalnya gitu. Kalau tiba-tiba saya tergigit, nggak usah kita bilang ular ya, terlalu menakutkan, tergigit lipan lalu misalnya, atau kalajengking atau apa. Di atas itu nggak ada gitu, misalnya ada kayak di kesehatan gitu. Pas kita napas di atas gitu, sampai kita membawanya ke rumah tempat ngambil tiket, kan udah kayak mana ya, udah kehabisan napas, yang pingsan, jadi udah mati gitu. Jadi harusnya itu yang harus dikembangkan gitu. Semisalnya juga mungkin teman-teman sebagian sudah pernah ada ke Efrata. Saya rasa Efrata itu potensinya luar biasa gitu untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi kita lihat di atas, ketika kita sampai ke Efrata gitu ya, kurang gimana ya? Misalnya kan kita kalau berwisata itu kan harusnya beli souvenir gitu. Tapi di Efrata itu souvenirnya itu kurang ada gitu loh. Yang saya pernah ke sana ya cuma satu rumah. Itu pun di rumah itu cuma jual minum-minuman, jajan-jajanan, nggak ada souvenirnya gitu mungkin yang bisa dikenang entah baju atau apa gitu. Mungkin itu yang harus diperubahi. Kalau kembali ke yang tadi, kalau berbicara potensi, udah bukan kurang banyak gitu potensinya, tapi harusnya potensi yang ada ini harus yang lebih dikembangkan gitu. Misal tadi di perhotelan, dari segi makanan, dari segi pelayanan, banyak sekali yang masih kurang harus dibenahi gitu. Itu dia dari saya. Baik, sedikit menambahi dalam mengentaskan kemiskinan di sekitaran Danau Toba, menurut saya yaitu dengan
meningkatkan potensi wisata-wisata yang ada di sekitaran Danau Toba. Meningkatkannya ya biar wisata yang ada di situ, tempat wisata yang ada di sekitaran Danau Toba lebih terasa aman dan nyaman, sehingga seperti yang Saudara Wenti katakan tadi, misalnya naik ke Bukit Holbung tapi posko-posko tidak ada disediakan di situ. Jadi pengunjung yang datang ke situ juga kan jadi agak rada malas ya, karena kurang nyaman, karena ketika kita ingin buang air besar gitu, tidak menemukan posko untuk istirahat. Nah, itu kayaknya salah satu untuk perbaikan dalam meningkatkan potensi yang ada di wisata-wisata yang ada di Danau Toba. Yang kedua yaitu meningkatkan potensi makanan khas makanan-makanan yang ada di sekitaran Danau Toba. Sehingga seperti yang dikatakan Wenti tadi, seperti kita ketahui di sekitaran Danau Toba banyak makanan khas Batak ya, yang seperti yang katakan Wenti itu penuh dengan dunia perbabian. Ya, menurut saya itu disosialisasikan lagi ya, dibuatlah makanan-makanan khusus